Tali khutbatul arsh min mudirina mahat umil qara al-islami Dr. Kai Al-Hasaful Falah Al-Majistir Naqadimu alhil mimbar bikuli mahabbah wassa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, assalatu wassalamu sallallahu wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Helmi Abdumi LC dan Ibu Hajah Fatmah Nur Salim. Semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya dan mendapat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Direktur Pengasuhan Ustadz Asep Saifullah Umar, yang saya hormati Direktur Pendidikan Ustadz Dr. Haji Samsur Rijal, yang saya hormati Direktur Keuangan Ustazah Hajah Nuril Izzah, yang saya hormati Direktur BUMP Ustazah Hajah Ummu Hafsah, para kiai, para asatidz ustazah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriawan, santriawati pesantren Modern Ummul Qura Islami kelas 1 sampai kelas 5 yang insya Allah pada hari ini akan memulai agenda ujian tahriri atau ujian tulis ya. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah melaksanakan ujian syafahi ya. Ujian syafahi, ujian lisan, ini ujian persiapan. Dan andaikan diibarat ujian lisan itu seperti persiapan atau training, sekarang ini ujian sesungguhnya ya, ini ujian yang betul-betul menentukan apakah anak-anakku naik kelas atau tinggal kelas ya. Nah, saya tanya, mau naik kelas apa naik kelas? Ya, nggak ada pilihan nggak ya? Nah, jadi saya ulangi lagi, mau naik kelas apa naik kelas? Ya, mau naik kelas dengan nilai yang memuaskan apa naik kelas dengan nilai seadanya? Mau naik kelas dengan mumtaz atau naik kelas dengan makbul? Mumtaz insya Allah ya. Kami bersyukur ya. Tadi subuh alhamdulillah anak-anakku sudah mulai giat belajar ya. Yang putra luar biasa, nggak ada lagi yang tidur di masjid, alhamdulillah. Semuanya persiapan ke kamar masing-masing, mandi, makan dan baca buku. Ada sebagian yang di masjid murojaah, menghafal dan membaca buku, alhamdulillah. Yang putri pun demikian. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengontrol juga. Tadi malam wali kelas semuanya ke kelas, alhamdulillah. Saya lihat juga semuanya ke kelas, alhamdulillah. Nah, kemudian tadi subuh juga ada guru-guru yang keliling. Subuh tadi giliran dari madrasah aliyah. Saya lihat banyak ustadz-ustadz yang keliling juga, alhamdulillah. Dan ini penyemangat ya. Kalau ustadz-ustadzahnya semua sudah keliling, ustadz-ustadzahnya semua sudah terjun memperhatikan, mengawasi belajar santri, maka santrinya juga harus semangat ya. Insya Allah kalau semuanya semangat, pasti ujiannya sukses, pasti nilainya sesuai yang diharapkan. Saya hanya mengingatkan ya, ada 3 diulang-ulang, dan saya selalu mengingat kata Pak Kiai, jangan bosan. Nasihat terus diulang-ulang, walaupun itu aja nggak masalah, terus aja diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Hari ini mungkin nggak didengar, lupa, besok mudah-mudahan didengar. Hari ini mungkin remang-remang pendengarannya, besok mungkin pendengarannya lebih mantap lagi ya. Ada 3. Nah, ini 3 yang diamanatkan oleh orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Helmi Abdumi LC. Yang pertama apa? Kalau mau sukses apa? Harus konsentrasi. Nah, ini pertama ya. Yang pertama apa? Konsentrasi ya.
belajarnya penuh dengan konsentrasi, harus serius ya. Ketika baca buku, konsentrasi kepada buku. Biasanya konsentrasi itu ditunjang oleh keadaan, lingkungan, dan konsentrasi itu juga ditunjang oleh waktu ya. Ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa konsen, walaupun kita bilang harus konsentrasi, tapi kalau misalkan baca bukunya di pasar, kira-kira konsentrasi apa enggak? Oh, nggak mungkin konsentrasi. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Atau saya mau konsentrasi, belajarnya pas jam 12 siang di tengah panas terik yang luar biasa, di lapangan lagi belajarnya. Konsentrasi nggak kira-kira? Nggak mungkin konsentrasi. Jadi ada syarat, 2 syarat tadi harus dipenuhi dalam konsentrasi. Yang pertama syarat tempat, yang kedua syarat waktu ya. Kalau tempatnya tempat yang nyaman untuk belajar, waktunya juga pas untuk belajar, insya Allah belajar bisa konsentrasi. Waktu yang paling bagus, yang paling baik untuk belajar itu waktu dimana kita baru bangun tidur, masih seger, masih fresh, subuh. Kalau bisa bangunnya jam 3, ambil wudhu, kemudian baca buku dulu sebelum sholat tahajud di masjid. Kalau nggak bisa, ba'da subuh jangan tidur, baca buku. Insya Allah ini yang akan banyak kita ingat, menyerap langsung ke dalam kepala kita, otak kita. Satu, konsentrasi. Yang kedua apa? Konsisten, terus menerus ya. Jadi yang kedua apa? Konsisten. Apa konsisten? Terus menerus. Jangan berhenti, jangan belajar cuma sehari, hari keduanya nggak belajar, hari ketiganya nggak belajar. Jadi belajar itu harus konsisten ya, continue, terus menerus ya. Yang terakhir, nah ini harus ada kontrolnya. Kira-kira yang udah dipelajari apa, yang belum apa. Tadi 3 itu yang disampaikan ya. Mudah-mudahan santriawan santriawati semuanya kelas 1 sampai kelas 5 putra putri bisa menerapkan ini ya, yang selalu diulang oleh orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Helmi Abdul Alsi. Yang pertama apa tadi? Konsentrasi. Yang kedua apa? Ya, konsisten, continue ya. Yang ketiga apa? Harus dikontrol ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa lulus, bisa naik kelas sesuai dengan usahanya masing-masing. Satu lagi, nilai besar itu bukan tujuan ya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah prosesnya. Mana yang lebih baik, dapat nilai besar dari nyontek atau nilai apa adanya karena hasil belajar sendiri ya. Jangan pernah berpikir untuk nyari contekan, jangan bikin skenario untuk menyiapkan contekan ya. Proses itu lebih dihargai daripada hasil. Orang yang berhasil adalah orang yang betul dalam prosesnya. Orang yang berhasil adalah orang yang melaksanakan proses dari mulai 0 sampai sekian ya. Anak-anakku sekarang ini dilatih, dididik untuk mempersiapkan pembelajarannya, mempersiapkan ujiannya. Ini bagian dari proses. Kalau ada yang berniat memasukkan contekan ke dalam kelas, dari mulai sekarang contekannya dikeluarkan dan disobek ya. Baik putra atau putri. Kalau ada yang niat nanti di dalam kelas mau nengok kanan, nengok kiri, lihat jawaban temennya, niatnya dirubah. Saya akan konsentrasi, saya akan al-i'timad ala nafsi. Jangan ngelihat dari teman, jangan nyontek dari teman. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah kita niatkan belajar itu lillahi ta'ala ya, karena Allah. Ujian ini juga insya Allah karena Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah kalau semuanya niatnya baik, prosesnya baik, hasilnya pun akan baik. Ada niat, ada proses, dan ada hasil. Hasil tidak akan pernah jauh dari proses, dan hasil ini ditentukan oleh niatnya ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, karena anak-anakku perlu persiapan, masih ada waktu, nanti masuknya sekitar jam 7:30 atau jam 8. Sekarang masih jam 7 lewat sekian ya. Dipersiapkan dulu, baca bukunya dulu. Tadi yang bawa contekan, yang sudah siap tadi malam nulis,
ya dikantongin di mana ya, sobek ya. Jangan dibawa ke kelas, yang putra yang putri nggak boleh ada contekan. Kita nggak mau mendengar ada santri yang dikeluarkan dari kelas gara-gara nyontek. Ini penting, disiplin ya, kejujuran juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.